Ya teman-teman, kemarin saya itu ngecek filter ceritanya. Lalu kemudian saya lihat filter yang di bawah sini, keluar sini mampet gitu ya. Lalu saya ketuk ya, ketuk seperti ini ya. Nah lalu bocor sininya ya, sini bocor. Nah ketika ini terjadi, apa yang harus dilakukan gitu ya. Nah sekarang saya mau beresin filternya ini kenceng ya, tetap airnya ini sudah seminggu lebih, 2 minggu nih nggak dikuras nih ya, tapi airnya masih bagus. Nah berarti filternya berfungsi ya kalau airnya masih bagus seperti ini, kotorannya juga tersaring. Jadi saya mau membenarkan membetulkan fungsi dari filter ini. Jadi evaluasi dari filter keluar ini sudah lebih besar dari yang biru teman-teman ya. Ini sudah jauh lebih besar. Tapi ternyata ini mudah sekali untuk kotor. Jadi mudah untuk ditumbuhi lumut. Jadi perlu selang yang lebih besar. Ya, teman-teman juga bisa pakai ini ya, misalkan punya pralon yang lebih besar juga bisa dipakai ya. Sama dengan ini juga sama. Jadi ininya mudah kotor ya. Kita bisa lihat di sini di pipa yang bening ini lumutnya teman-teman. Ya ini hitam-hitam, ini lumutnya kotor sekali. Nah ini lelenya sudah seember yang ini udah saya kosongin ya, saya tutup jadinya ya. Nah ini tinggal ini aja, tinggal 2 ember. Ini saya mau fokus, habis ini mau fokus ke nila sama ke gurame. Nah jadi ini juga butuh lebih besar ini teman-teman ya. Ini juga butuh lebih besar. Ini harus nanti saya mau ganti filternya. Jadi saya sudah menyiapkan rancangannya. Nah nanti tunggu aja videonya ya untuk rancangan ini. Sekarang kita mau membetulkan dulu fungsi filter yang nilai yang ini ya. Ya teman-teman, saya sudah selesai mengeluarkan semua batu-batu dan biobol yang ada di dalam filter. Lalu kemudian saya bersihkan sekalian. Nah ini selangnya yang ada di sini saya copot ya, selangnya saya copot, dalamnya sudah saya keringkan. Nah lalu alat-alat yang dibutuhkan untuk merenovasi, jadi bukan dibuang, bukan hanya sekedar ditambal, tapi saya merenovasi filternya. Ya, yang diperlukan ini selang, ini selang spiral ya, ini selang ini mesin cuci. Teman-teman bisa beli di toko besi, ada di toko plastik ada ya, plastik botol gitu ya, piring plastik, pot gitu-gitu. Nah biasanya juga punya. Nah ini kemarin saya beli harganya 18.000. Lalu spidol, lalu gunting, lalu pisar plus ya, lem pipa. Oke, nah teman-teman kalau punya lem Korea juga bisa dipakai ya, itu juga lebih kenceng ya. Tapi pertama saya akan pakai Isar Plus dulu, baru nanti kalau udah kering ditambah dengan lem Korea. Nah caranya kita potong dulu bagian ini pipanya yang kita perlukan ya, secukupnya. Saya perlu kira-kira segini ya, potong. Nah ini kita potong, sisanya bisa buat kita simpan. Nah ini nanti kita ukur ke sini ya.
Ya teman-teman, ini lemnya sudah kering. Jadi kemarin itu setelah ini saya lem pakai Isar Plus yang ini ya. Ya, saya lem pakai ini Isar Plus lem Pralon. Sudah kering, lalu kemudian saya tambahi dengan lem Korea ini. Ini lem Korea nih ya. Lem Korea namanya, tapi kok produknya kayaknya dari Jepang. Ya, ini lem Korea, ini kenceng nih ya juga. Nah, ini udah selesai saya membuat rangkaiannya. Ini sudah bisa dipasang, sudah mengering lemnya, sudah keras. Terus yang di sini kemarin juga yang di dalam juga saya rangkap ya, pakai lem Korea juga. Jadi ini sudah keras. Ini nggak usah dipotong ininya apa namanya, dan nggak perlu ditempel juga ya, nggak apa-apa, di sini aja buat apa namanya, biar lebih kuat aja penjara ya, bikin jarak biar nggak gampang apa namanya lepas gitu ya pralonnya yang ini ya. Nah, lalu kemudian kita siapkan rangkaian dalam ini, rangkaian batuannya. Yang pertama batu siolit. Ini batu siolit yang besar ya teman-teman, ada batu siolit yang besar, lalu di sini ada batu siolit yang kecil. Nah, sebelumnya itu hanya saya pakai yang kecil aja gitu ya, tapi ini saya tambah yang besar. Lalu ini fungsinya untuk menstabilkan suhu air teman-teman. Lalu biobol ya tetap dipakai. Nah, tambahannya arang ya, ini ada arang. Jadi nanti yang pertama itu adalah yang akan kita masukkan adalah batu yang besar dulu, siolit yang besar ya. Kita tata di bagian paling bawah batu siolit yang besar-besarnya. Nah, fungsi batu siolit ini adalah menstabilkan suhu air. Jadi biar suhu airnya itu stabil. Setelah batu yang besar, batu siolit yang kecil-kecil ya, supaya ruangannya terisi apa namanya, ruangan yang sisanya itu terisi sama batu siolit yang kecil-kecil teman-teman. Nah, setelah itu kita masukkan arang ya. Nah, arang ini sifatnya menyerap racun teman-teman. Oke, setelah itu, setelah arang masuk, kita masukkan biobolnya. Nah, fungsi dari biobol ini adalah ya, untuk sarang bakteri penjernih. Jadi bakteri penjernih itu butuh sarang juga ya teman-teman, supaya dia tetap bisa menjernihkan air. Ya, ini sudah selesai seperti ini teman-teman. Kita akan aplikasikan, kita akan memasang. Ini sepertinya terlalu banyak, saya kurangi biobolnya ya, seperti ini. Nanti kita tinggal taruh apa namanya, kapas putihnya ya, yang bagian paling atas nanti ada kapas putih ya teman-teman. Kapas putih, kapas kasar. Kapas semuanya putih ya, kapas kasar yang ada di sini ya. Oke, kita langsung aplikasikan ke kolamnya ya. Kita lihat seberapa lancar ya. Ya, ini sudah saya berikan kapas putih ya teman-teman. Ya, sudah saya nyalakan. Nah, lihat teman-teman, hasilnya jauh berbeda ya. Lihat, airnya mengucur deras tanpa hambatan ya. Di sini kita lihat permukaan airnya itu
nggak menutupi selang ya permukaan airnya, jadi lancar jaya turun ke bawah. Wow, mengalir deras. Nah ini kita tinggal atur posisi aeratornya nih biar seimbang. Nah seperti ini ya, aeratornya biar seimbang. Jadi ada 3 titik ya, 1, 2, 3 titik oksigennya ya. Nah ini pompanya saya taruh di bagian paling dasar, jadi akan menyedot kotoran-kotorannya. Ini ikan nila ya teman-teman. Jadi kolam nila ini suka makan daun ya, sayur-sayuran ya. Itu ada sawi ya. Nah kotorannya lalu dibuang di sini ya. Di jarak antara atas dengan bawah ini jauh ya, antara pembuangan air masuknya air sama pembuangan ini jaraknya lumayan jauh, lumayan tinggi. Harapannya adalah supaya tidak mudah ini mampet ya airnya ya, di atas ini tidak mudah mampet. Nah, kalau udah kotor kita tinggal buang ini ya kapasnya ya. Oke, demikian teman-teman vlog saya soal merenovasi filter yang rusak. Jadi tidak hanya sekedar ditambal, tapi kita renovasi, kita mengevaluasi apa yang kurang, apa yang bisa kita perbaiki dari filter yang kita punya ya, sekalipun filternya sederhana. Oke, sampai jumpa di video vlog berikutnya ya.